Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hatiku gelisah, kengerian, maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab ini ditulis oleh Raja Daud pada waktu dia dikhianati oleh anaknya, yaitu Absalom, yang berusaha merebut tahta yang dimiliki Daud pada waktu ini. Tentu di dalam kehidupan kita pernah disakiti. Kalau disakiti orang lain, orang yang tidak kita kenal, mungkin tidak terlalu menyakitkan bagi kita. Tetapi bagaimana rasanya kalau kita disakiti oleh orang yang kita kenal? Saudara dan bahkan anak, seperti Daud pada waktu ini, pada waktu firman yang kita baca ini. Tentu ini hal yang sangat menyakitkan. Daud merasa sedih, dia merasa gelisah, dia merasa ingin menangis, karena apa? Dirinya takut dan gentar. Dan itu tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat ke-3, 5, dan 6. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sepertinya Daud merasa sakit yang teramat dalam. Anaknya orang yang sangat dekat dengan dia, itu sudah berusaha membuat sakit hatinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal ini atau pengkhianatan ini mengakibatkan orang-orang yang terdekat dengan Raja Daud pada waktu itu, yaitu Absalom anaknya dan juga Ahitofel penasehatnya. Makanya di dalam ayat yang ke-13 sampai 15 dikatakan, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Sakitnya tuh di sini kalau judul lagu. Kenapa? Anaknya sendiri, Ahitofel itu orang yang dekat dengan Daud, penasehatnya, kok malah berkhianat, kok malah menyakiti dia. Sehingga ini menjadi kesedihan yang luar biasa bagi Daud. Ahitofel diceritakan, dia itu diceritakan di dalam kitab 2 Samuel pasal 15-17 Dia adalah seorang yang dekat dengan Daud, tetapi dia itu berhasil menghasut Absalom anaknya untuk apa? Untuk merebut tahtanya Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi ini sepertinya Daud itu menaikkan permohonan kepada Tuhan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh kenapa ini bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Makanya di dalam ayat yang ke-17 sampai yang ke-12 di Mazmur pasal yang ke-55 dikatakan, tetapi aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersembayang sejak purbakala Selah, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang membuat Daud merasa sedih, merasa sakit hati, merasa kecewa. Karena apa? Orang terdekatnya mengkhianati, orang terdekatnya menyakiti. Ada kalanya kita berduka. Ada kalanya kita merasa di dalam situasi yang sulit.
Daud mengajarkan di tengah hal-hal seperti itu ya, jangan takut ya, jangan larut di dalam kesedihan, serahkanlah semuanya ya, seperti yang tertulis di pasal 55 Mazmur ayat yang ke-23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu. Ada kalanya kita sedih, kita berduka, kita kecewa dengan berbagai macam. Tetapi mari kita serahkan ya. Daud waktu itu mengajarkan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia sendiri yang akan memelihara engkau. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini apa yang membuat kita khawatir? Apa yang membuat kita takut? Mari kita serahkan kepada Tuhan. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini dengan berani. Tuhan Yesus memberkati.